rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat seluruh pembina pengurus Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU UIN Wali Songo Semarang. Yang kami hormati Ketua PKPT IPNU IPPNU UIN Wali Songo Semarang, dan tak lupa seluruh teman-teman yang saya sayangi. Semoga selalu sehat dan semangat meski masih secara virtual. Dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kesempatan malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmatnya kita dapat bermuajahah meski masih secara virtual pada malam hari ini. Dalam acara Sapa Calon Anggota Baru PKPT IPNU IPPNU UIN Wali Songo Semarang tahun 2021. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya qaulina Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Semoga melalui bacaan sholawat tadi kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Salimaya Arini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga Sapa Maba Calon Anggota Baru PKPT IPNU IPPNU UIN Wali Songo Semarang. Dan acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Langsung saja untuk memanfaatkan waktu, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan barakah suratul Fatihah. Birupayillah wa bisyafaati Rasulillah Al-Fatihah. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua PKPT IPNU IPPNU UIN Wali Songo Semarang kepada Rekanita Asri Laurisa Laulandari. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Kurang ya? Kurang jelas kan? Oke, sebentar. Ini sudah jelas? Apa masih sama? Udah ya? Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'du. Yang terhormat Ketua PKPT IPNU UIN Wali Songo, rekan Nadif yang berhalangan hadir pada malam hari ini karena ada kegiatan KKL dari kampus. Yang terhormat rekan-rekan kita pengurus pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi IPNU IPPNU UIN Wali Songo Semarang periode tahun 2021. Dan tak lupa teman-teman calon anggota, rekan-rekan kita yang sangat saya sayangi. Di pagi yang terang ini, di malam yang terang ini, malam hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa berkumpul di forum Meet ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Sebelum saya menyampaikan sepatah dua patah kata, mari kita baca suratul Fatihah dihadiahkan untuk pendiri NU, pendiri PPNU. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam rekan-rekan kita sekalian. Malam. Pengen dengar yang calon anggota baru ini yang mana aja ya? Bisa speak up? Hadir Kak. Saya hadir ya Mbak. Oke, banyak banget ya ini ya. Sebelumnya salam kenal, saya Asri Lauri Wulandari. Di sini saya diamanahkan sebagai Ketua PKPT PPNU Wali Songo. Sebenarnya malam ini juga rekan Nadif, Ketua IPNU-nya juga sambutan, akan tetapi lagi perjalanan gitu di dalam bus, jadinya tidak bisa menyampaikan. Jadi diwakili saya. Sebelumnya selamat datang dan selamat bergabung bersama kami PKPT IPNU PPNU Wali Songo Semarang. Nantinya dalam kegiatan atau serangkaian open recruitment kemarin yang kalian sudah daftar itu ada serangkaiannya. Yang pertama ini calon anggota, sapa calon anggota, kemudian ada follow up 1. Nanti tinggal ikuti sampai akhirnya nanti kegiatan terakhir itu family campground. Harapannya teman-teman bisa ikut sampai kegiatan family campground, begitu ya. Nantinya semoga teman-teman bisa kerasan, bisa kuat melawan seleksi alam, bisa bergabung bersama kami, keluarga besar PKPT IPNU PPNU Wali Songo Semarang. Mungkin saya tidak bisa banyak berkata-kata ya, soalnya nanti kemalaman juga, nanti juga ada sesi-sesi yang lain. Monggo apabila sebenarnya ada yang dibingungkan atau yang perlu dipertanyakan, monggo nanti ada sesi tanya jawab bersama rekan Nita yang memandu. Silahkan dipersiapkan pertanyaannya. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Rekanita Asri Lauri Wulandari selaku Ketua PKPT IPNU PPNU Wali Songo Semarang. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Langsung saja memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti, yaitu acara Sapa Maba calon anggota baru PKPT IPNU IPPNU Wali Songo Semarang. Adapun acara Sapa Maba akan dibawakan oleh rekan Muhammad Al-Madani Abah. Kepadanya saya persilahkan. Ya, terima kasih Rekanita Sani yang menjadi MC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya perkenalan sekali lagi ya. Perkenalkan, saya Muhammad Maki Al-Madani Abah. Di acara ini saya dapat yang amanah dari rekan pengurus untuk bawakan sesi sapa calon anggota baru PKPT IPNU PPNU UIN Songo Semarang. Nah, sedikit spoiler ya. Jadi dalam sesi ini nanti saya akan menyampaikan kepada kalian khususnya yang baru bergabung PKPT. Nah, nanti saya akan menerangkan sedikit terkait apa itu PKPT IPNU IPPNU, lalu mengapa kita harus bergabung dan apa saja kegiatan-kegiatan di PKPT IPNU PPNU. Nah, jadi fokusnya di 3 hal tersebut. Nah, ini kan sudah ada spoiler ya. Jadi mungkin dari kalian bisa mulai mengumpulkan pertanyaan, semisal masih ada yang penasaran atau masih masih asing dengan PKPT karena memang PKPT itu
yang berdiri di perguruan tinggi. Oke, langsung saja ya. Di sini saya akan menggunakan PowerPoint untuk membantu saya dalam menyampaikan kepada kalian semua. Langsung saja ya. Di sini sapa calon anggota baru KPT IPENU IPPNU UIN Wali Songo Semarang. Disampaikan oleh Jajaran Pengurus Komisariat Perguruan Tinggi IPENU IPPNU UIN Wali Songo Semarang. Oke, pertama-tama saya akan memberitahu atau menyampaikan ya, bukan mengajarkan, tapi menyampaikan kepada kalian terkait apa itu PKPT IPENU IPPNU Wali Songo Semarang dan kenapa kita harus ikut PKPT IPENU IPPNU. Oke, jadi akan saya bacakan dulu ya. PKPT IPENU IPPNU adalah wadah organisasi bagi pelajar NU yang berada di UIN Wali Songo Semarang dan juga sebagai benteng para kader NU dalam regenerasi demi menjaga kebutuhan dan kebangkitan NU baik dalam bidang sosial, agama, pengetahuan, dan teknologi. Oke, yang perlu digarisbawahi di sini adalah pelajar NU dan benteng para kader NU dalam regenerasi demi menjaga kebutuhan dan kebangkitan NU. Jadi pasti kita sadari ya bahwasanya sebuah kampus khususnya yang berada di kota metropolitan seperti UIN Wali Songo Semarang ini itu banyak menjadi sasaran-sasaran dari ajaran-ajaran radikal atau ajaran yang keras, bahkan bisa ada juga ajaran yang menyimpang. Nah, posisi PKPT IPENU IPPNU itu menjadi sebuah benteng para kader NU. Jadi para kader NU ya di Wali Songo Semarang harapkan bergabung di PKPT sehingga tetap bisa memiliki paham yang sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Itu PKPT IPENU Wali Songo Semarang. Lalu kenapa harus ikut PKPT IPENU? Nah, tujuannya yaitu untuk menjaga linearitas jenjang kaderisasi IPENU dan IPPNU dari ranting atau desa dan komisariat sekolah ke komisariat perguruan tinggi. Nah, di sini saya akan sedikit menerangkan kepada kalian bahwasanya di kepengurusan IPENU IPPNU kan ada urutannya mulai dari PP pengurus pusat yang berada di Jakarta, lalu turun ke PW pengurus wilayah dalam ini yaitu Jawa Tengah, lalu turun lagi ada di PC pengurus cabang, lalu di bawahnya ada pengurus anak cabang, lalu komisariat dan seterusnya. Nah, tentunya kalau kita di desa dari kampung halaman kita ya, khususnya yang berada di luar kota Semarang itu kan pasti tidak asing yang namanya dengan ranting. Atau juga bagi kalian yang sekolah di sekolah yang notabene itu sekolah Nahdlatul Ulama seperti MTSNU, terus SMKNU atau MANU atau SMANU itu kan pasti di dalamnya ada yang namanya komisariat. Nah, untuk melanjutkan jenjang linearitas tadi itu kita masuknya ke komisariat perguruan tinggi atau biasa kita disebut dengan PKPT. Oke, itu mungkin sedikit pengertian dan alasan mengapa kita harus bergabung di PKPT IPPNU. Oke, lalu saya juga menyampaikan ketika di PKPT itu ngapain aja? Pastinya kan kita di organisasi tidak hanya ikut-ikutan atau hanya bergabung. Pastikan ada kegiatan-kegiatan yang menunjang berjalannya organisasi. Di sini saya akan sedikit menyampaikan beberapa kegiatan di PKPT IPENU IPPNU. Oke, di sini saya mengelompokkannya dalam beberapa hal ya. Di kegiatannya ada yang bersifat sosial, keagamaan, minat bakat, usaha, terus jenjang kaderisasi atau pengkaderan, literasi dan masih banyak. Itu mungkin untuk apa ya pengelompokannya. Nah, untuk selanjutnya ini lebih jelasnya. Oke, di PKPT IPENU itu ada yang namanya studi banding dan bedah buku. Jadi mungkin ini bersifat ke pendidikan dan literasi ya. Ke studi banding dulu. Jadi di PKPT IPENU itu biasa terjadi ada kegiatan studi banding antara PKPT suatu perguruan tinggi dengan PKPT lain. Seperti di awal tahun lalu, bisa kalian lihat di PowerPoint itu, PKPT IPENU itu kedatangan tamu dari PKPT IAI PD Nganjuk, Pangeran Diponegoro. Jadi mereka datang ke Semarang untuk melakukan silaturahim dan studi banding
terkait apa itu kepengurusan maupun kegiatan-kegiatan dari PKPT. Nah, lalu juga ada bedah buku. Nah, biasanya bedah buku ini kita membedah buku yang karya-karya para ulama NU atau buku-buku dari pembina kita ataupun dari kakak-kakak kita. Seperti di tahun kemarin itu kita bedah buku dari salah satu apa itu demisioner PKPT tentang terkait artikel ataupun Islami ya. Lalu juga kemarin di RTL 2 rencana tindak lanjut juga terkait di Family Campground kita juga melakukan bedah buku terkait risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu juga di PKPT ada Family Campground, Family Gathering, dan diskusi kaderisasi. Ini kegiatan-kegiatan yang bersifat pengkaderan ya. Di Family Campground itu adalah sebuah kegiatan di mana kita belajar lebih lanjut terkait IPNU dan IPPNU. Jadi bisa dikatakan Family Campground adalah gerbang pertama seorang warga NU yang pelajar untuk diakui sebagai anggota IPNU IPPNU. Lalu juga ada family gathering. Family gathering itu kegiatan seperti kita kumpul-kumpul, lalu kita jalan-jalan bersama, bisa nanti sampai kita bisa isi dengan outbound, diskusi, terus keakraban dan sebagainya. Ada juga diskusi kaderisasi ya. Kalau diskusi kaderisasi itu biasanya kita membahas terkait apa itu pedoman kaderisasi di IPN. Mana pedoman-pedoman sekiranya perlu kita apa itu diskusikan atau dari kita ada sebuah pertanyaan nanti diskusikan bareng-bareng di forum tersebut. Dan juga di diskusi kaderisasi itu kita membahas terkait bagaimana PKPT itu lalu ada juga kegiatan ziarah Aulia Semarang, ngaji kitab dan pengajian. Nah, ziarah Aulia Semarang itu kegiatan insidental ya, jadi bisa dilakukan sebulan sekali atau 2 bulan sekali di makom para aulia atau tokoh-tokoh NU di sekitar kota Semarang seperti Soleh Darat, makam Waliullah Hasan Dipro dan Hasan Munah. Lalu juga ada ngaji kitab kuning. Nah, ini kalau di periode ini itu ngajinya Taisirul Kholaq. Yang ngajar itu Gus Rizky ya, di Departemen Dakwah. Lalu juga ada kegiatan pengajian. Jadi PKPT itu sering mengikuti kegiatan pengajian ataupun mengadakan pengajian itu sendiri. Lalu juga ada pelatihan kepenulisan dan pelatihan desain ya. Ini mungkin untuk pengembangan dari keahlian masing-masing kader ya. Nah, seperti baru saja kemarin itu ada pelatihan kepenulisan itu dibantu oleh Hikmah Imratul Afifah ya, baru saja kemarin. Dan itu juga ada sayembara menulisnya dan itu kemarin hari Selasa itu diumumkan juara lomba kepenulisan artikel tersebut. Yang artikelnya itu muat di beberapa laman. Nah, ada pelatihan desain ya. Pelatihan desain sendiri itu sifatnya masih personal, belum umum. Jadi mungkin bagi kalian yang minat untuk belajar desain grafis bisa konfirmasi ke pengurus nanti bisa diajari lebih lanjut. Lalu ada bakti sosial, santunan, dan camp atau muncak ya. Jadi di kegiatan di PKPT IPNU IPPNU itu ada juga kegiatan bakti sosial. Nah, di situ ini kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan ya. Jadi nanti dari kita melakukan galang dana baik secara online maupun turun jalan, lalu kita salurkan dananya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Itu sos. Lalu juga ada kegiatan camp ya. Mungkin ini masuk juga ke akrabat. Jadi biasanya dilakukan satu periode 1 kali atau kalau masih ada waktu bisa 2 kali. Jadi biasanya untuk tadabbur alam, juga untuk refreshing dari anggota PKPT IPNU. Lalu juga ada pengembangan minat bakat. Jadi kalian yang punya bakat-bakat tertentu atau memiliki keahlian tertentu bisa konfirmasi ke pengurus, nanti bisa dibuatkan acara seperti kemarin ya, saat pertengahan tahun itu di Agustus ada pelatihan public speaking. Nah, itu bagi kalian yang minat public speaking bisa belajar forum tersebut dan ingin pengembangan lebih lanjut bisa konfirmasi pengurus untuk dikomunikasikan dengan pemateri sehingga bisa intens terkait belajar public speaking. Lalu juga ada futsal ya. Jadi untuk yang tempat olahraga di sini tuh yang berjalan baru futsal ya. Kemarin ini baru ini. Jadi ada pertandingan futsal antara PKPT FC versus El Mastur FC ya. Jadi
pertandingan dari anggota PKPT melawan pondok-pondok di area Kota Semarang. Lalu juga ada yang bersifat ekonomi atau kewirausahaan, yaitu pelatihan pembuatan paket, lalu diskusi kewirausahaan, dan latihan kewirausahaan. Nah, itu jadi kalian yang mungkin ingin memiliki keahlian dalam berwirausaha atau ingin belajar wirausaha, bisa belajar di sini bareng-bareng, bisa komunikasi fokus, nanti dicarikan wadahnya, kita belajar wirausaha bersama-sama. Lalu ya itu mungkin itu ya beberapa kegiatan yang ada di PKPT IPENU IPPN UIN Wali Songo Semarang. Kurang lebihnya seperti itu. Sebenarnya banyak lagi kegiatan di PKPT, cuma dalam hal ini saya hanya menyampaikan ini untuk lebih kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, mari bergabung di PKPT, ikut tanya agar bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Muhammad Al-Madani Aba yang telah memaparkan tentang isi kegiatan-kegiatan di IPNU IPPNU UIN Wali Songo Semarang ya. Pokoknya kegiatannya itu sangat bermanfaat dan insya Allah berkah ya teman-teman. Jadinya jangan ragu-ragu untuk bergabung bersama kami di PKPT UIN Wali Songo Semarang. Oke, langsung saja di acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ini untuk teman-teman baru angkatan 2021 yang punya pertanyaan-pertanyaan, punya unek-unek ataupun semuanya, pokoknya jangan disimpan, jangan malu-malu, langsung diutarakan, ditanyakan saja nggih. Dalam sesi tanya jawab ini kita akan dipandu oleh Rekanita yang tidak kalah luar biasa, yaitu pada Rekanita Evi. Kepadanya saya persilahkan. Selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Selamat malam semuanya. Malam Kakak Chance. Bagaimana kabarnya malam ini nih? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah, sumu. Sebenarnya saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku MC, kemudian terima kasih juga kepada Bu Ketua kita, Rekanita Asri, dan juga terima kasih kepada presentator rekan Alba yang sudah menjelaskan mengenai apa sih itu PKPT, kemudian bagaimana kegiatannya, gimana asyiknya bergabung dengan PKPT. Nah pastinya rekan-rekanita muncul pertanyaan yang mungkin pengen mengetahui lebih dalam, pengen mengetahui lebih dekat, bagaimana sih sebenarnya itu PKPT. Dia kan organisasi di bawah naungan NU yang ada di perguruan tinggi. Ini kan pasti sangat menarik buat rekan-rekan kita semuanya yang dulunya dari daerah asalnya mengikuti IPNU IPPNU juga, terus pengen melanjutkan ketika udah masuk ke perkuliahan. Ini pasti juga penasaran kan, kira-kira arah PKPT itu kemana, kemudian apa lebih selain kegiatan-kegiatan yang sudah disampaikan tadi, apalagi ya kira-kira kegiatannya, terus tugas-tugasnya itu seperti apa, bagaimana asyiknya, serunya, sehingga kita-kita ini yang berada di forum ini itu tertarik dan juga setia dengan IPNU IPPNU. Nah, dari rekan-rekan kita semuanya, silahkan yang ada pertanyaan yang masih pengen mengetahui lebih lanjut mengenai PKPT IPNU IPPNU UIN Wali Songo seperti apa, terus bagaimana orang-orangnya ataupun apalah yang ingin ditanyakan, monggo silahkan dari rekan-rekan kita mungkin bisa open microphone. Ini sudah ada berapa peserta nih, banyak nih yang di dalam. Kalau nanya tentang organisasi umum boleh Kak? Saya Kak. Oh ya, ini yang sudah bersuara M. Safril. Kalau mau on cam boleh rekan Safril? Baru di ini Kak, kamar mandi Kak, gak sopan. Oke, wah ini sangat seru sekali ya. Ternyata sampai HP-nya dibawa ke kamar mandi
demi mengikuti ini sapa bersama teman-teman calon anggota baru dari PKPT IPMI PPN UIN Wali Songo Semarang. Oke, saya persilakan buat rekan Safril ingin bertanya apa PKPT IPMI PPN UIN Wali Songo Semarang. Silakan rekan Safril. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan nggak Kak? Gak usah ya? Iya, jurusan apa, angkatan berapa? Asal dari mana boleh? Oh baik, nama saya Safril dari Prod YKI Angkatan 21 dari Kudus Kak. Oke, halo rekan Safril dari Kudus nih teman-teman, kayaknya ada yang dari Kudus. Lanjut rekan Safril. Gini Kak, tadi kan sudah dijelaskan ada muncak itu loh Kak, muncak. Tadi kan dijelaskan gitu kan. Nah, terus kalau misal gimana? Kalau misal ikut itu bayar gak Kak? Oke, ini gak apa-apa sih ditanyakan karena tadi nggak dijelasin juga ya sama rekan Alba. Oke, ada lagi rekan Safril? Kurang penjelasannya. Ada lagi rekan Safril? Sama ini Kak, kalau misal gak ada kendaraan, terus gak punya alat-alatnya, gitu Kak. Makasih. Oke, terima kasih rekan Safril. Oh ya, sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu dari MC. Sesi tanya jawab ini kira-kira pertanyaannya ditampung atau mau langsung dijawab satu persatu? Dari rekan Nita Sani bagaimana? Langsung saja, karena nanti sekalian menunggu teman-teman yang lain. Oke, siap. Ini pertanyaannya juga sangat-sangat detail karena dia benar-benar mendengarkan dari kegiatan yang sudah disampaikan sama rekan Aba sampai muncak itu bayar apa enggak ya Kak? Terus barang-barangnya nanti bagaimana ya Kak? Oke, ini nanti saya persilakan kepada rekan Aba dulu ya. Mungkin Bu Ketua Asri bagaimana? Silahkan, nggak apa-apa. Gantian. Oke, nanti bisa dibantu sama rekan Nita Asri mungkin ya. Saya persilakan untuk presentator dari rekan Aba, mungkin mau menjawab apakah muncak itu bayar atau tidak? Alhamdulillah ya. Sebenarnya itu saya rahasiakan, tapi ada yang tanya berarti memang sangat peka dalam kegiatan-kegiatan PKPT. Sedikit mengingatkan ya, karena ini juga ada pertanyaan di kolom chat, bisa dilihat oleh MC maupun dari Mbak Evi sendiri. Oke, untuk kegiatan muncak. Jadi gini, untuk kegiatan muncak itu kalau di periode ini itu dilaksanakan nanti di akhir periode. Jadi nanti mendekati family campground, nanti kami dari pengurus ada kegiatan muncak. Nah, kegiatan muncak sendiri itu peralatan itu biasanya dari kami sendiri atau dari masing-masing pengurus yang memiliki peralatan nanti dibawa. Nah, nanti untuk apa itu berangkatnya bayar atau tidak. Nah, itu tergantung kebutuhan. Nanti semisal kalau kita paling kan ya kita muncaknya yang rendah resiko lah. Jadi tidak sampai ke Bromo pokoknya, santai. Atau mungkin tidak ke Sumbing lah. Ya intinya yang pegunungan yang masih enak untuk ditanjak dalam yang dekat. Nah, jadi mungkin untuk iuran paling untuk akomodasi saja. Kalau sampean pernah muncak pasti tahulah kira-kira berapa. Intinya tidak sampai menguras dompet lah. Paling cuma buat dompet Anda seperti kopiah, gepeng. Ya enggak canda-canda. Ya, jadi tetap bayar, cuma nanti disesuaikan dengan budget akomodasi dari kita. Nah, terus untuk gimana soal kendaraan? Kalau nggak punya kendaraan, santai saja, karena di PKPT ada Gojek PKPT. Jadi semisal kalian ingin kegiatan tapi nggak ada kendaraan, Gus Rizky, Mas Ahmad Saifuddin, terus Mas Abdul Hamid siap menjemput Anda dimanapun Anda berada, yang penting masih di area Ngalian. Mungkin seperti itu ya. Tadi gimana? Ada pertanyaan lagi terkait muncak atau Mbak Asri mau menambahi? Oke, silakan. Ini ada Gus Rizky yang pengen menambahi. Ya, jadi gini ya, ketika kita muncak, itu kan nanti kan kita bentuknya tim. Misal ada 5 orang, A, B, C, D, E. Si D sama si E itu nggak punya alat muncak, ya makanya urunan bareng-bareng buat alatnya si D sama si E. Terus kemudian ketika uangnya sisa, ini berarti kalkulasi ya.
Nanti ketika uangnya sisa ya buat akomodasi, buat logistik, buat isi maksi, ya surat izin masuk kawasan konservasi dan lain sebagainya. Pembagiannya jadi kayak gitu. Bener ada Mas Abah itu terkait ada ojek di Ibnu itu juga ada banyak. Oke. Terus ketika tadi apa nggak ada ya ojek kalau kendala nggak ada motor. Ya terima kasih. Mungkin dari Ibu Ketua Rekanita Asri mau menambahin juga? Yang sama-sama sama Gus Rizky sama Rekanita Asri sama-sama di Pelanggan. Di Sudah Pelanggan. cukup jawabannya detail, nanti pertanyaan selanjutnya aja. Oke, siap. Rekan Safril, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari jawaban dari rekan Abah, kemudian Gus Rizky sama Gus Rizky, bagaimana rekan Safril? Gini Kak, kalau misal di PKPT itu nggak nyediain perlengkapan ya Kak, misal tas gitu, Iya. udah gitu. Oh, terkait perlengkapan ya itu mungkin belum ya karena kita kan organisasi fokus yang kepada apa itu SNU lah apa itu targetnya itu lebih ke tadi kaderisasi kader-kader NU yang ada di lingkup Wali Songo Semarang, bukan organisasi seperti Mapala atau organisasi Terobos Allah. Jadi fokusnya memang berbeda ya. Jadi apa itu perlu diketahui bahwasanya ngecamp ini tuh mungkin hanya sebagai pelengkap dari atau apa refreshing dan kegiatan keakraban dari masing-masing kita anggota terus dan kader PKPT itu. Mungkin Mbak Sri mau menambahi atau Gus Rizky? Oke, mungkin saya juga sedikit agak paham ya dari pertanyaannya. Mungkin yang dimaksud dari rekan Safril itu apakah PKPT tidak menyediakan perlengkapan? Maksudnya tidak bertanggung jawab untuk mungkin dari anggota-anggotanya yang mau ikut, kemudian nanti sudah dicarikan perlengkapan sendiri walaupun kita tidak punya. Nanti dari kita, panitia dari pengurus akan membantu mencarikan perlengkapan yang nanti dibutuhkan teman-teman seperti tadi ya, tas, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin kalau perlengkapan pribadi ya teman-teman menyediakannya sendiri. Mungkin dari rekan Safril ada lagi? Sudah Kak, makasih. Oke. Nanti kalau ada yang ganjel tak tanyain lagi. Oke, siap. Nanti kalau ganjel ini di kamar mandi, kayaknya kan sambil Ini sudah keluar. Oke, sudah keluar. Baik, siap. Terima kasih rekan Safril. Masya Allah sekali. Selanjutnya nih, dari rekan-rekan kita yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Oh ya, ini ada pertanyaan yang di room chat. Itu dari rekan kita ya, Muslimatul Ibadah. Coba rekan kita Muslimatul Ibadah mungkin bisa open mic sebagai absen, apakah masih di dalam forum atau tidak? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oh, ada. Ada ya rekanita, mau saya bacakan atau mau langsung disampaikan? Rekanita Muslimatul Ibadah. Bagaimana rekanita? Ya, saya mau tanya. Apa di PKPT Ibnu IPPNU UIN Wali Songo itu jenjang pengkaderannya itu seperti apa? Apa seperti pas seperti di ranting? Oke. Oke. Ini tadi rekanita Muslimatul Ibadah suaranya kurang keras ya, tapi mungkin dari Bu Ketua atau rekan Abah yang nanti dan pengurus lainnya yang bergabung dalam forum ini bisa membantu menjawab. Jadi pertanyaannya, apakah PKPT Ibnu IPPNU Wali Songo itu jenjang pengkaderannya apa saja? Kemudian seperti apa pengkaderan? Apa seperti pengkaderan di ranting? Oke, ini cukup semuanya pertanyaan cukup menarik sih, karena memang saya selalu mengapresiasi yang bertanya. Menurut saya semua yang ditanyakan pasti menarik. Jadi nanti mungkin bisa dibantu menjawab dari Bu Ketua, rekanita Asri, rekan Abah, dan teman-teman pengurus yang ada di forum. Monggo silakan. Mbak Sri, monggo. Mau apa saya? Mbak Sri dulu aja. Pak Sri, Oke, terima kasih atas pertanyaannya rekan kita Muslimatul. Tadi pertanyaannya apakah di PKPT itu jenjang pengkaderannya sama dengan yang ada di pimpinan ranting, PAC, dan pimpinan-pimpinan lain.
Jadi begini, PKPT IPNU PPNU yang ada di perguruan tinggi ya, itu sebenarnya sama dengan IPNU PPNU yang ada di ranting, di kecamatan atau yang namanya PAC, terus yang di sekolah namanya pimpinan komisariat itu sama, semua sama. Jenjang kaderisasinya pun sama, namanya Makasta, Lakmut, Lakut. Udah ada yang ikut Makasta, Lakmut, Lakut? Itu sudah kaderisasi formal. Nah, ya ada yang muda, ada yang belum mungkin ya. Jadi itu jenjang kaderisasi di IPNU PPNU itu kan ada formal, informal, non formal. Lah sebenarnya sama. Di kami pun ada jenjang kaderisasinya. Tapi untuk teman-teman yang sudah berposisi ranting di PAC ya nanti tinggal melanjutkan. Akan tetapi ada kegiatan yang harus kalian ikuti untuk ingin atau benar-benar berproses di PKPT IPNU PPNU UIN Wali Songo. Itu namanya Family Campground. Nanti teman-teman yang udah daftar nanti langsung diarahkan ikut itu jika benar-benar atau memang niat ikut PKPT IPNU PPNU UIN Wali Songo begitu. Dan kami dari PKPT IPNU PPNU UIN Wali Songo dan bekerjasama dengan PKPT Sesemarang kemarin baru saja mengadakan lakmut. Jadi walaupun kami di tingkat perguruan tinggi, kami juga mengadakan jenjang kaderisasi yang diharuskan di IPNU PPNU. Terima kasih. Oke, dari rekan Aba atau pengurus lainnya, ada yang mau menambahi? Silakan. Monggo. Ya, ada. Oke, monggo rekan Rizky. Ya, barangkali ada yang belum kenal saya. Nama saya Khairul Rizky Dimyati. Oke. Saya di PKPT UIN Wali Songo menjabat sebagai Wakatiga. Tadi kalian lihat foto saya yang ganteng ya. Oke. Dan kebetulan saya pun ikut kepengurusan PC Kota Semarang menjadi Direktur LKPT IPNU Kota Semarang. Jadi permasalahan terkait, pertanyaan terkait kaderisasi formal apakah yang ada di PKPT. Yang kita tahu kaderisasi formal itu ada 3. Sebenarnya saya mengutip dari perkataan Cak Anwar, yaitu Ketua Bidang Kaderisasi Pusat, IPNU Pusat. Kaderisasi yang ada di IPNU PPNU itu semua kaderisasi formal, nggak ada yang nggak formal. Cuman ada pembagian antara tupoksi kaderisasi formal dan non formal saja, kayak diklat mat, diklat tamat dan lain sebagainya, kayak Latin, Latpel dan lain sebagainya. Itu semua kaderisasi formal. Nah, yang diadakan dalam PDPRT PKPT, yang diadakan kaderisasi formal yang ada PKPT setempat itu adalah jenjang paling tinggi adalah lakmut. Mengenai PKPT ataupun LKPT mengadakan lakmut itu tidak bisa karena harus ada perwakilan dari cabang, kecuali dari PKPT bekerja sama dengan cabang menyampaikan bahwa hajat PKPT itu mengadakan lakmut tapi dalam terbungkus oleh cabang. Itu beda lagi sama PKPT mengadakan lakmut. Nah, jadi di Makesta ada PKPT, kemudian di lakmut itu adalah Korkom, koordinator komisariat antara PKPT IPNU UNES, PKPT UNES, PKPT UIN Wali Songo, PKPT Poltekkes sama PKPT Unwahas. Jadi ada 4 PKPT kemudian dijadikan satu mengadakan kaderisasi namanya kaderisasi latihan kader muda. Begitu. Terus kemudian sekalian aja Mbak menanggapi pertanyaan terkait sama Mbak Surtinah Visipol ya, Surtinah Visipol. Jadi semua pengurus yang ada di PKPT itu otomatis kan pernah melalui masa maba ya, pernah melalui masa maba dan godaan-godaan syaitan untuk mengikuti UKM, organisasi ataupun dan lain sebagainya itu pasti sangat banyak. Ayo ikut UKM ini, ikut organisasi, ikut orda ini dan lain sebagainya. Yang mana itu tidak bisa membuat efektif dan efisien waktu kita dalam ranah perkuliahan. Nah,
pesan saya ataupun saya yang sudah merasa tua di sini, saya dan Mbak Evi ya, sudah merasa tua di sini, itu kalian pilihlah sesuai minat dan bakat kalian yang tidak mengganggu kegiatan belajar, yang tidak mengganggu kegiatan perkuliahan kalian. Contoh kayak kalian pengen ikut apa ya namanya, kalau di Usuluddin itu ada UKM teater, kalian minat, bakat kalian ada di situ, silahkan diasah. Tetapi jangan, menurut saya ya, jangan bentrok, karena akan mempengaruhi kegiatan kamu berorganisasi sama perkuliahan itu tadi. Contoh di IPNU ya di IPNU aja, atau mungkin organisasi 1 UKM 1 gitu, atau mungkin mau organisasi 2 UKM 1, terserah, nggak apa-apa, yang penting 1 tidak mengakibatkan bentrok ketika kalian sedang berkuliah, itu aja, dan tidak mengurangi rasa ghairah kalian ketika berorganisasi ataupun ber-UKM. Contoh misal, pasti ketika pertanyaan adakah seleksi alam, pasti ada. Semua organisasi itu pasti ada seleksi alam, entah itu dari permasalahan pribadi, permasalahan sesama organisasi, permasalahan antara teman, itu pasti ada. Kemudian cara mengatur waktu organisasi lah itu tadi. Nah, kalian harus seefektif dan selektif dalam memilih kalian mau ikut organisasi apa, UKM apa. Ada batasan-batasannya. Gitu aja Mbak Surtinah, dari saya ya. Mungkin kalau orangnya masih ikut forum bisa dengar. Terima kasih. Monggo. Oke, terima kasih Gus Rizky. Suara saya terdengar ya? Terdengar. Oke, baik. Dari nggak ada lagi yang mau bantu menjawab? Kalau enggak, saya langsung lanjutkan. Ini ada pertanyaan lagi di room chat. Dari rekan Aba, ada apa tidak? Tidak ada. Saya sudah lumayan setuju dengan yang disampaikan oleh Rizky ya. Mungkin untuk yang Mbak Surtinah tadi, saya juga lumayan setuju dengan. Kalau pengalaman saya ya, saya juga pernah terawal itu banyak organisasi, dan dampaknya adalah peloro, nyonyor. Jadi saya lelah sendiri akhirnya, sehingga saya memilih untuk live dari beberapa organisasi. Saya menyesuaikan dengan tujuan awal saya, mengapa saya untuk. Jadi outcome-nya nanti saya kira-kira itu apa yang paling bermanfaat untuk saya. Kalau untuk sekarang saya sendiri itu satu kampus itu ada satu, lalu di kampus juga ada 2, PKPT sama di CUP, itu aja, dan lumayan membuat saya agak deg-deger dan ngeluh ya. Jadi bisa mungkin untuk pelajaran untuk semua sih. Oke. Terima kasih rekan Alba. Ini pertanyaan semakin kesini, pertanyaannya tuh semakin menarik. Ini ada pertanyaan lagi dari Mardianingrum Dikteri, betul ya? Mungkin rekanita atau rekannya? Rekanita ya mungkin ya. Rekanita ada di kurang maaf. Boleh menyampaikan langsung, kalau misalnya tidak saya bacakan supaya apa ya? Kita mendengar juga suara calon-calon maba di PKPT, pasti biar semangat dong. Kalau misalnya ini kan fungsi forum ini untuk menyapa teman-teman rekan-rekan kita semuanya. Jadi kalau misalnya masih ada di forum, boleh langsung disampaikan aja pertanyaannya, boleh open microphone. Ada apa tidak? Ada Kak. Boleh. Boleh. Silakan rekan kita terlebih dahulu, asal dari mana, dari jurusan apa, semester berapa? Silakan rekan kita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana Zikri dari Prodi PGMI. Izin bertanya Kak, departemen apa saja yang ada di IPNU IPPNU tingkat PKPT? Apakah sama dengan yang ada di ranting, PAC, atau dan PC? Sudah. Oke, baik, terima kasih rekan kita Mardianingrum. Asal dari mana nih rekan kita? Dalam Asalnya dari mana? kedengaran.
asal dari Kendal, Kak. Kendal Weleri. Sudah masuk saya ya. Baik, Ya. silakan dari Bu Ketua Rekanita Asri mau menjawab. Silakan. Oke, nanti tidak menutup kemungkinan kalau rekanita Evi mau menjawab juga tidak apa-apa ya. Baik. Jadi departemen yang ada di UIN Wali Songo itu ada 4 dan 3 lembaga. Departemen Kaderisasi, Organisasi, Minat Bakat, Dakwah, itu 4. Kemudian lembaganya 3. Yang pertama Pers dan Jurnalistik, Kewirausahaan, dan CPP-KPP. Nah, semua kan ada bidangnya masing-masing. Kalau teman-teman senang nulis, bisa di Pers dan Jurnalistik. Kalau yang pengen mengembangkan minat bakatnya, bisa di minat bakat dan lain-lain. Sebenarnya sama atau tidak itu di setiap pimpinan itu, departemen dan lembaga itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Tapi tetap udah ada acuan atau pedomannya di PPOA. Jadi nanti kalau pengen tahu lebih jauh di tingkatan PC itu departemennya apa aja dan lain-lain, nanti tinggal dibaca lebih jelas di PPOK ya, atau yang di IPNU itu namanya POPA. Kemudian bagaimana jenjang pengkaderannya? Jadi untuk teman-teman yang ada di PKPT itu teman-teman yang di PKPT itu jenjang pengkaderannya Makasta. Tapi konsep kegiatan kita lebih ke ngecamp, namanya Family Campground. Itu yang menentukan teman-teman yang nantinya menjadi anggota resmi PKPT IPNU PPNU diharuskan ikut Family Campground itu. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman kalau mau melanjutkan ke jenjang kaderisasi yang lebih tinggi, baik lakmut sampai lakput, itu tidak apa-apa. Tapi di luar PKPT, karena yang mengadakan itu pasti di luar, kecuali dari PKPT mengadakan lakmut kayak kemarin lakmut gabungan PKPT Semarang gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang pengen belajar di jenjang kaderisasi formal itu di luar PKPT begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ketua Rekanita Asri. Mungkin dari pengurus lain atau dari rekan Abah ada apa tidak? Ada yang menambah? Atau rekanita lain, rekan-rekan pengurus yang bergabung. Oke, yang rekan-rekanita pengurus yang bergabung di dalam forum mungkin mau menambah juga boleh. Dari rekan Abah bagaimana tadi open microphone? Tadi yang dari Mbak Mardianingrum ya? Iya betul sekali rekan Abah. Ya itu udah dijawab oleh ketuanya langsung malah, jadi yang lebih paham terkait struktural organisasinya. Jadi insya Allah menurut saya sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk rekanita Asri dan juga rekan Abah. Jawabannya sesuai dengan apa? Sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ketua. Selanjutnya ini ada Asofah ya, rekanita Asofah. Rekanita Asofah ini bertanya. Saya persilahkan saja kalau misalnya masih di dalam forum, boleh open microphone dan menyapa rekan-rekanita semuanya yang ada di forum ini. Monggo silakan rekanita Asofah. Apakah masih bisa diri? Ya Kak, Assalamualaikum. Rekanita Asofah, jangan lupa perkenalkan diri rekanita, asal dari mana, jurusan apa, dan semester berapa. Monggo silakan. Hadir Kak. Oke, monggo silakan. Ya Kak, hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asofah Nur Ramadhani dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, asal dari Pekalongan. Pertanyaan saya yaitu, apakah jika kita sudah Magesta dan Lakmut di daerah sini, itu nanti kita wajib ikut Magesta dan Lakmut di PKPT atau enggak Kak? Terima kasih. Oke, jadi sudah paham ya, mungkin yang nanti bakal menjawab Bu Ketua, rekan Abah, dan juga para pengurus yang ada di forum. Pertanyaannya sudah jelas. Monggo, saya persilahkan Bu Ketua. Gantian. Siapa? Saya. Oh ya, nanti kalau
silahkan ke teman-teman pengurus yang lain, boleh, monggo silahkan. Saya menyerahkan ke pimpinan paling atas terlebih dahulu. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Rekanita siapa tadi ya? Rekanita Astufa, Masya Allah. Sofa. Pertanyaannya nggak ada ya? Oh iya. Ada. Oke. Jadi pertanyaan untuk ya, untuk teman-teman yang udah Makesta dan Lakmut di daerahnya, bagaimana kalau ingin berproses di PKPT IPNU PPN UIN Wali Songo? Apakah harus tetap Makesta dan Lakmut di PKPT? Jawabannya kalau Makesta fardu ain, kalau Lakmut sunnah. Kenapa Makesta itu wajib fardu ain? Karena gini, kegiatan Makesta yang ada di PKPT itu berbeda, tetap ya esensinya itu sama, itu namanya Makesta, tapi konsepan kita bukan Makesta, sejenis family campground. Di situ kita kegiatannya lebih ke kekeluargaan, tapi ada materi-materi dan kegiatannya itu lebih kepada mahasiswa gitu. Mahasiswa kan sering diskusi gitu ya. Materinya pasti beda. Contoh Makesta kemarin, yang mungkin di sini ada alumni Makesta tahun kemarin yang udah jadi anggota, boleh nanti diceritakan bagaimana pengalamannya ikut Makesta di PKPT UIN. Sebenarnya namanya Family Campground. Itu contoh ya, kalau di ranting itu kan pemaparan materi, kemudian materinya itu wajib, contoh KNU-an, Aswaja, IPNU PPNU, keorganisasian, amaliyah NU, udah ya 5. Tapi di IPNU PPNU UIN Wali Songo itu materi untuk family campground itu ada networking dan lobbying, manajemen konflik, literasi media, itu yang nantinya disesuaikan dengan kebutuhan kader yang ada di mahasiswa, ya kader yang menjadi mahasiswa itu. Jadi nanti diharapkan teman-teman kalau memang benar-benar niat dan ingin berproses bersama kami, bergabung bersama kami, silahkan ikut. Nanti kalian merasakan sendiri di mana perbedaan, di mana kegiatan kita berlangsung begitu. Terima kasih, monggo ditambahkan. Oke, jadi sedikit menyambung juga dari jawabannya Bu Ketua Rekanita Asri. Memang kita fokusnya sesuai yang diarahkan dari pimpinan wilayah, bahwa PKPT memang ranah fokusnya itu lebih ke peningkatan literasi. Jadi nanti teman-teman mahasiswa itu diwajibkan untuk lebih meningkatkan intelektualnya, baik itu mengadakan kegiatan diskusi dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau di Makesta itu lebih banyak ngopi tapi sambil santai gitu. Ngopi ya udah santai ya. Jadi ngopi olah pikir maksudnya. Olah pikir tapi sambil santai. Jadi tidak terlalu pusing sekali, tidak. Masih santai, masih enjoy, disambi dengan nanti ada outbound permainan canda tawa dari pengurus dan instruktur gitu. Mungkin dari rekan Abah ada yang mau ditambahi, ada yang mau menambahi juga dari para pengurus yang di forum. Oke ya, saya sedikit menambah sedikit. Saya bercerita aja ya. Saya juga alumni dari PKP ya, alumni dari Family Campground tahun 2019. Nah, itu memang benar yang dikatakan oleh Mbak Asri, dan juga pengalaman saya yang juga ikut kaderan di komisariat saya waktu MTS, lama gitu. Itu materinya kalau di Family Campground itu di Makesta yang ada di PKPT lah itu menyesuaikan dengan mahasiswa pemikiran. Katakan memang perlu sekalian juga kan biarkan lebih kenal lagi dengan lingkungan yang kalian ikuti. Mungkin itu aja sih. Oke, ada lagi mungkin tambahan boleh ya, sedikit ya. Monggo. Selain itu menjadi gerbang utama menjadi anggota wajib PKPT, itu kemarin dari instruktur kan kemarin untuk Makesta kemarin Family Campground kemarin itu spesial. Instruktur itu diambil dari pimpinan wilayah.
pimpinan wilayah Jawa Tengah. Hebat banget, dari tingkatan PKPT itu diinstrukturi oleh pimpinan wilayah. Sampai pimpinan wilayah bilang gini, instrukturnya ya, ini kok bobot materinya lebih ke lakmut tapi kurang sedikit. Dibilang Mekesta ini lebih, tapi dibilang lakmut kurang sedikit. Jadi gitu. Jadi kayak bobot kita tuh hampir menyamai sama lakmut gitu. Oke, terima kasih rekan Sri. Sebenarnya itu wajar ya, wajar sekali kalau misalnya kita mahasiswa masih materinya kok sama dengan PAC dan ranting itu ya gimana, sudah rekan-rekan kita sudah menerima ya di daerah masing-masing. Saya berlanjut ini sebenarnya sudah ditutup dari dari Bu MC, tapi ini masih ada pertanyaan lagi, satu lagi dari Alia Zakia. Boleh ya untuk disampaikan? Iya Mbak, silakan. Oke, boleh. Silakan kalau rekan kita Alia Zakia masih ada di dalam forum, boleh banget kalau misalnya mau menyampaikannya secara langsung. Boleh open microphone rekan kita Alia Zakia? Iya Kak, baik, saya tanya ya. Perkenalkan, asal dari mana dan juga semester berapa, jurusan apa? Monggo rekan kita Alia Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zakiatul Aulia dari Lamongan, semester 1. Dan saya juga dari Prodi Psikologi. Saya izin bertanya, apakah dari banyaknya rekan-rekan kita di sini ada yang gabung di 2 organisasi PMII dan PKPT sekaligus? Jika ada, bagaimana mengatur waktunya? Apakah tidak bentrok? Namun jika tidak ada, menurut rekan-rekan kita lebih baik gabung salah satu atau bagaimana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Zakia. Masya Allah sekali pertanyaannya. Saya persilakan lagi kepada pimpinan terlebih dahulu, kemudian kalau pimpinan mau menyerahkan pengurus lainnya, monggo saya persilakan rekan kita Asri. Oke, sebenarnya saya tidak bisa menjawab ya, karena saya hanya satu di PKPT, akan tetapi saya akan menceritakan beberapa pengurus yang ada di PKPT itu juga aktif di PMII. Mereka sangat loyal membagi waktunya di PMII dan di PKPT. Mereka tidak membandingkan dan mereka tetap setia lah, begitu. Ada di PKPT itu ketua lembaga kewirausahaan itu menjadi ketua rayon PMII namanya Febi gitu. Jadi tapi beliau tetap setia gitu. Jadi itu kembali ke pribadi masing-masing sebenarnya. Terus setelah di pertanyaan terakhir, namun jika tidak ada, menurut rekan-rekan kita lebih baik gabung salah satu. Sebenarnya itu hak ya, gabung salah satu atau enggak itu hak. Kalian awalnya niat kemana? Perbaiki niat kalian dulu, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan kalian sendiri. Terima kasih. Jadi pertanyaannya berbalik. Kalau misalnya kalian mempertanyakan, kalau misalnya baik memilih yang mana, tidak ada yang baik atau tidak ada yang jelek, boleh bergabung dua-duanya, itu memang tergantung dari rekan-rekan kita semuanya mengatur waktunya. Dari rekan Abang mau menjawab lagi, menambahi, atau dari pengurus lainnya? Kalau saya bercerita aja ya. Oke, jadi gini, saya juga jujur, saya juga maba dulu, saya alumni Mapaba PMII Abdurrahman Wahid, Fakultas Tarbiyah ya. Jadi gini, sebenarnya jangan hanya disandingkan dengan PMI, tapi sandingkanlah dengan organisasi lainnya. Jadi bisa dikatakan permasalahan di sini kan ketika kita mengikuti banyak organisasi dan mana time manajemennya atau manajemen. Jadi gini, seperti yang dikatakan Mbak Sri, kita luruskan niatnya dulu. Kalau gini, kalau saya ya, kalau prinsip saya itu, saya kan juga mengikuti di UKM kita, di Tarbiyah. Saya juga jabat di sana di Ketua 2. Lalu di PKPT saya juga Ketua 2, Wakil Bidang Kaderisasi. Lalu di PC juga di Departemen Organisasi. Dan Alhamdulillah semua pun jalan. Jadi itu kembali kepada diri kita masing-masing. Karena kita mengatur waktunya, bagaimana kita mengatur mana skala prioritasnya. Jadi tidak perlu khawatir kalau kalian. Tapi menurut saya, seperti yang sebelumnya, seperti yang dikutip oleh Mas siapa ini? Mas Surtina Visipol. Nah, lebih baik satu organisasi ditekuni dan jadi pengurus atau kalian jadi pentolan di sana daripada ikut
banyak organisasi, tapi kalian hanya sebagai tim hore-hore atau tim rewo-rewo, misalnya hanya ikut rame-rame saja. Saya teruskan, saya inginkan ini lihat outcome-nya ke depan, manfaatnya yang paling banyak yang mana, terus ya mungkin itu saya ya. Ini cerita bukan cerita pribadi, bukan saya menyarankan ada gimana atau gimana. Oke, mungkin dari pengurus lainnya kalau ada yang mau bercerita boleh, tapi singkat saja ya, atau mau membantu menjawab boleh juga. Oh ya, sebelum masuk ke pengurus lainnya, saya sendiri juga ingin sedikit lah. Benar yang dikatakan dari rekan Aba tadi, tidak hanya disandingkan dengan PMII ataupun IMM ataupun kami ataupun organisasi lainnya, UKM-UKM lainnya yang ada di dalam kampus, tapi memang bagaimana sepintar-pintarnya kita mengatur waktu. Saya yang kalau tadi Gus Rizky bilang saya sudah tua, sebenarnya belum, cuman semesternya saja yang tua, tapi umurnya masih muda. Itu juga dulu ketika masih aktif di organisasi intra kampus juga sama banyaknya yang saya ikuti, tapi buktinya saya masih setia di PKPT dan saya bisa mengatur waktu saya bersama PKPT, jadi bisa sambil jalan lah ya, sama dengan rekan Ita Asli, sama rekan Aba dan juga Gus Rizky yang punya kesibukan masing-masing tentunya. Kemudian ada rekan Firdaus nih, yang dari pengurus juga mungkin mau bercerita atau mau membantu menjawab. Rekan Firdaus yang belum speak up nih dari tadi. Firdaus masih jualan martabak. Oh, baik. Ya. Oke, siap. Ada lagi nih? Iya. Bantu cerita muncul. Oke, monggo rekan Firdaus, boleh perkenalan dulu dong rekan. Semester berapa, jurusan dari mana, dan asal mana? Baik. Siapa? Oh iya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih waktunya. Perkenalkan saya Firdaus dari jurusan Akuntansi Syariah PB. Di PKPT alhamdulillah ya cuman sebagai wakil sekretaris dari Pak Nadif. Maaf ya, ini nggak bisa on cam karena saya lagi jualan martabak ya. Baunya sampai sini rekan. Bau martabaknya sini. Bau martabaknya sampai sini. Waduh. Jadi dong nanti calon anggota baru dikirimkan satu persatu ya. Oh, siap. Mungkin langsung aja ya biar menyikit waktu. Sebelumnya itu pertanyaan sangat dan jawaban yang sangat baik ya dari Bu Ketua rekan kita Asri dan dari kaderisasi rekan Aba dan rekan kita Evi. Emang dan sebelumnya ya saya bercerita sedikit karena saya juga dulu sempat menjadi pengurus rayon ekonomi dan di kaderisasi, dan saya alhamdulillah mengikuti bukan hanya satu organisasi, bahkan lebih mungkin bisa dibilang dalam bukannya seperti apa ya, bisa dibilang dalam satu periode kemarin itu saya ada di 8 kepengurusan, itu kepengurusan inti semuanya. Lah itu bagaimana cara ya kembali ke tadi betul sekali, jangan membentrokan antara masalah entah PKPT dan lain-lain, itu jangan, kembali ke diri kalian sendiri. Kalian kalau saya sih terserah kalian, yang penting apa yang kalian inginkan, yang kalian ingin ekspor di mana organisasi mana pun silakan, yang penting itu kan niatnya baik semua. Nah kembali ke kita melihat aja ya, kader NU kan banyak lah ya, bukan hanya di 2 organisasi tersebut, tapi banyak organisasi lainnya seperti itu. Tapi karena tadinya emang besarnya itu. Nah kembali ke awal lagi ya, apa ya, kalian buat fondasinya dulu yang kuatnya, apalagi kalau saya dulunya dari Ibnu, awalnya dari Ibnu di daerah, saya master lagi di UIN dan mengikuti, alhamdulillah teman-teman
Makasta dan teman-teman PKPT IPME itu sangat menyenangkan ya, sangat menyenangkan sekali. Dan ya banyak seperti Sri direktur saya di LKPT ini ada Gus Rizky. Wah, sangat ganteng ini Gus Rizky, yang sangat panutan ini. Kalau mau tanya masalah bagi waktu sama beliau nih, beliau adalah beliau pengurus demo, pengurus 2 PC sekaligus, dan PKPT semuanya beliau ikuti. Nanti tanya ke beliau. Mungkin itu aja sih, kembali ke masing-masing ya. Kembali kalian buat fondasi ke dibentengi dulu apa yang niat dasarnya yang tadi itu jangan membenturkan antara satu organisasi dengan organisasi lain, karena intinya itu semuanya sama. Coba itu kembali ke nyatanya. Mungkin itu aja ya, mohon maaf ini lagi ada pesanan belum maksimal, maaf ya, nanti bisa dilanjut ngopi lain kali. Asik. Terima kasih. Ya, saya mau masuk. Oke, baik, terima kasih Ram Firdaus. Yang semangat kerjanya, martabanya yang enak ya nanti dikirimin. Oke, ini Gus Rizky sudah tidak sabar ingin masuk. Monggo silakan kalau mau menyambung, mau atau bercerita. Terima kasih. Itu statement dari Mas Firdaus itu double semua ya, nggak usah dipercaya sama Mas Abe di chat ya, terkait lebih pilihan mana ataupun bagaimana si PMI sama PKPT. Satu, kami berdua sama dari Nahdien, dan kami berdua itu semuanya itu baik semua. Terus kemudian ranah dari PKPT itu adalah sosial kultur, sosial budaya. Ranah dari PMI adalah sosial politik. Pada dengar nggak suara saya? Nah, Dengar. terkait ranahnya kalian di PMI itu akan masuk ke pengurusan pejabat mahasiswa, entah itu dari Dema ataupun dari lain sebagainya. Saya tahu juga pengurus Dema UIN Wali Songo Semarang, tapi saya nggak ikut PMI, ya, nggak ikut PMI. Dulu ikut, tapi setelah ada omongan-omongan yang nggak baik, saya lebih milih nggak. Terkait landasan dasar sama-sama dari Nahdien, Nah, kalau misal pertanyaan tadi itu dibentrokkan, gimana sih lebih milih mana, PKPT apa PMI? Sama jawabannya, sama-sama baik. Tergantung kalian minat yang mana. Mau minat yang sosial budaya, apa minat yang sosial politik. Tergantung kalian inginnya mana, bakatnya mana. Kayak gitu. PKPT nggak ikut demo, tapi kalau disuruh demo ya berani. Gitu aja. Gitu ya. Terus kemudian menyambung dari jawaban dari Mas Aba terkait istiqomahkan saja kalian pada organisasi atau KM satu misal, satu organisasi satu KM, itu ada kaitannya terkait dengan al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Ya, al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Sewu karomah istiqomah iki mulya daripada sewu karomah lah. Tergantung sampean meh didedekke wong mulya atau kalian mau nggak jadi orang mulia apa menjadi orang yang abal-abal gitu ya. Nah, kemudian terkait apa tadi pertanyaannya kok aku balen. Nah, lihat dulu. Terkait instruktur dari PKPT itu ya ada instruktur wilayah dari tim instruktur PW, ada dari tim instruktur PC. Kalau tim instruktur PC itu ada Mas Arok, entah nggak tahu sekarang masih ikut apa enggak. Instruktur PW ada Mas Ragil, Mas Arif, ada siapa itu, Mas Danang, Mas Abdul Wahab, dan Wakhwatuhu dan teman-temannya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita selaku calon nih, ataupun saya selaku Nahdien Tulen, itu di dalam benak hati saya itu istilahnya gini, saya nggak mau membentrokkan, saya nggak mau adu domba antara satu OKP dengan OKP yang lain, yang mana
dalam kedua OKP tersebut itu dalam satu organisasi. Contoh kayak Nahdlatul Ulama mempunyai PMII, mempunyai Jatman, mempunyai itu, ketika diadu itu kita nggak boleh merasa malu saya ketika saya mengadu kayak gitu dalam satu organisasi yang luhur ini. Gimana, mau ditanggapi? Langsung tanya jawab, langsung silahkan yang mau nyanggah omongan saya. Ada? Mungkin udah pada capek, Gus, kan udah malam gitu. Gimana, Mbak? Mungkin udah pada nyimak aja, soalnya udah malam gitu. Oh, udah pada paham semua ya? Ya udah. Ya, terus menanggapi tadi ya, instruktur itu dari pimpinan wilayah atau dari PKPT nanti tergantung dari pimpinan cabang itu memberikan kita instruktur dari mana gitu, tapi kita bisa request itu aja meluruskan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi bisa ditutup, nggak apa-apa. Oke, baik siap Bu Ketua dan juga Gus Rizky, terima kasih banyak. Dari rekan-rekan kita, apakah ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Ada yang masih bingung atau ada yang masih penasaran mengenai PKPT IPNU IPPN UIN Walisongo? Monggo, silakan. Jika tidak ada, saya kembalikan lagi nanti ke Master of Ceremony. Ini ada tapi maaf itu sebelum ditutup mau menyampaikan sesuatu tentang family campground. Oke, monggo. Belum saya tutup, kayaknya nanti kan kembali juga ke MC, belum ditutup forumnya. Iya. Sedikit ya, nanti ditambahi dari kaderisasi, masih ada kaderisasi di sini. Jadi nanti ini kan teman-teman yang udah daftar oprek ya kemarin, bener nggak? Iya. Jadi nanti ada pembukaan family campground untuk teman-teman yang udah daftar di oprek. Nanti ada keringanan pembayaran family campground. Jadi monggo nanti tinggal daftar ulang, ngisi formnya, dan nanti pembayarannya ada keringanannya berapa nanti disampaikan lebih lanjut di WhatsApp, grup WhatsApp gitu ya. Gitu aja, nanti pendaftaran ulang mulai tanggal 1 Oktober. Tunggu, dan kegiatannya offline ya, nggak online. Namanya aja family campground. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ketua. Nah, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah pada ngantuk, sudah pada fokus kegiatan yang lainnya. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin sedikit mengeluarkan kata-kata. Jadi kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam tanahnya mahasiswa, kita sudah masuk kader NU yang sudah masuk ke perguruan tinggi, tentunya kita tidak lagi hanya menjadi seorang pengkritis, tapi kita juga kalau bisa semaksimal mungkin kita menjadi strategi kader NU yang strategis untuk pemerintah. Jadi kita bisa memberikan saran yang strategis untuk masalah-masalah pemerintah atau untuk masalah-masalah dari Nahdlatul Ulama tersendiri. Jadi tidak hanya kita mengkritisi saja, tapi kita tidak mempunyai saran untuk masalah-masalah itu. Jangan sampai, makanya itu nanti ketika teman-teman gabung di PKPT akan kita ngopi bersama, mengolah pikir bersama mengenai hal-hal isu-isu dari negara kita Indonesia ataupun isu-isu mengenai Nahdlatul Ulama ataupun PKPT dan isu-isu lainnya, sehingga akan menambah juga wawasan teman-teman dan menambah teman-teman lebih pede lagi ketika berbicara di depan publik, karena sudah mendapatkan wawasan yang banyak ketika teman-teman berada di PKPT IPNU IPPN UIN Walisongo. Jadi pesan saya itu tadi, semoga teman-teman bisa istiqomah sehingga nanti teman-teman mendapat keberkahan yang insya Allah itu sangat-sangat bermanfaat buat rekan-rekan kita semuanya ketika kembali lagi ke masyarakat, ketika kembali lagi ke daerah teman-teman semuanya. Pasti teman-teman IPNU IPPN PKPT UIN Walisongo Semarang banyak sekali yang selalu digunakan atau selalu bermanfaat kembali untuk masyarakat, untuk daerah asal mereka. Terima kasih dari saya. Oh ya, tadi saya belum perkenalan ya. Mungkin di akhir ini, perkenalkan saya Ervi Nurjana, saya asalnya dari Pati. Kalau misalnya rekan-rekan kita ada yang dari Pati, kemudian ini sudah di Semarang, kemudian nanti kita bisa ngobrol bareng, bisa ngopi, bisa
ngobrol-ngobrol lebih detail lagi berbicara mengenai PKPT IPNU IPPN UIN Wali Songo Semarang, tentunya bersama pengurus-pengurus yang sudah di Semarang. Terima kasih, mohon maaf kalau misalnya saya banyak salah dalam tutur kata maupun tingkah laku, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rekanita Evi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Rekanita Sani selaku Master of Ceremony pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rekanita Evi, kepada Rekanita Asri, kepada Rekan Aba, Gus Rizky, dan pengurus yang lain. Semakin malam sepertinya diskusinya semakin seru ya. Tapi karena mengingat waktu sudah malam, mungkin teman-teman juga udah mulai lelah ya. Langsung saja di acara terakhir yaitu penutup. Alhamdulillah acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum acara YouTube, saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat berproses, dan selamat berhikmah bersama kami di PKPT IPNU IPPNU UIN Wali Songo Semarang. Sebelumnya kita adakan foto bersama dulu dokumentasi ya. Oke, mari kita semuanya on kamera, boleh? Ini yang dokumentasi rekan Aba ya? Ya, ayo silakan on cam. Rekan Aba bilang ya, 1, 2, 3. Saya tunggu 10 detik ya. Kalau sudah sampai 10, nanti saya akan hitung mundur 3, nanti langsung saya foto. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tunjukkan gaya terbaik kalian. Saya hitung mundur. Oke, saya hitung maju aja. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ya lagi. Ganti gaya. Mungkin kayang atau gimana juga gak apa-apa. Sujud juga gak apa-apa. Oke ya. Oke, ini the last. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Alhamdulillah. Saya kembalikan ke MC. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semua peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di sini. Kita akhiri acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.